maupun Agrotek, Anda dilihat, diajari melihat peluang. Jadi kita itu mendorong Anda melihat peluang setiap saat di sekitar Anda dan kemudian Anda didorong untuk mengeksekusi. Jadi selalu kalau secara teori ada perencanaan, kemudian ada eksekusi, ada evaluasi dan sebagainya. Nah, di dalam praktek yang kita kembangkan sekarang, Anda itu udah langsung kita jeburin atau kita masukkan dalam satu proses yang secara nggak sadar Anda merancang, Anda mengeksekusi, kemudian Anda mengevaluasi setiap minggu. Sebetulnya ini adalah satu proses yang terus berkembang, tapi di sini Anda setiap orang akan berbeda kesempatannya. Anda perhatikan, setiap anak berbeda kesempatannya untuk mendapatkan omset, untuk mendapatkan atau dia berbeda melihat pulang dan mengeksekusinya. Dan itu kelihatan dari angka-angkanya. Sebenarnya secara nggak sadar Anda melalui suatu proses itu sendiri. Apakah itu nanti di perusahaanmu yang kecil sekarang ini, ataukah di suatu perusahaan yang menengah, ataukah perusahaan besar, proses itu akan selalu terjadi. Anda punya perancangan, memproduksi, memasarkan, kemudian mengevaluasi. Tapi sebelumnya kan Anda melihat seberapa besar dari program-program yang Anda rancang itu dan dampaknya seberapa besar. Atau nanti Anda akan juga setelah melihat proses ini, bagaimana Anda melihat suatu pasar di suatu daerah untuk produk tertentu. Ini yang perlu Anda pikirkan bersama. Dan di sini Anda bekerja individu, kemudian bekerja berkelompok. Kalau dalam kewirausahaan, intinya adalah kepercayaan. Jadi intinya adalah percaya satu sama lain, dan Anda harus dalam kelompok itu harus tentukan siapa pemimpinnya. Mudah saja yang di huruf tebal itu adalah kita harapkan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini bisa kita rubah setiap 2 bulan sekali. Misalkan sekarang September, Oktober, nanti diganti lagi siapa yang memimpin kelompok itu untuk mencapai targetnya. Target harus disepakati, bisa gabungan dari target-target pribadi ataupun juga ini yang kita akan nilai. Anda jangan lihat dari nilainya, tapi proses ini paling penting, bagaimana merubah karakter Anda, attitude Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dirjen yang lama, suatu pendidikan titik yang paling tinggi itu adalah entrepreneur. Anda boleh merancang sesuatu lagi, tapi untuk apa? Kita boleh melakukan sesuatu untuk apa? Ini yang perlu kita coba pikirkan, Anda proses bersama ya. Jadi Anda belajar pertanian untuk apa? Untuk kehidupan, tapi kehidupan yang bagaimana yang Anda bisa coba kembangkan bersama. Ini yang masing-masing Anda punya mimpi. Tulis di blogmu ya, masing-masing mimpi Anda itu menjadi apa gitu. Karena dengan mimpi itu adalah ada istilahnya semangat untuk mencapai mimpi Anda. Jangan mimpinya selangkah di depan, tapi usahakan mimpi sebesar apa. Misalkan dalam satu semester, mimpi saya mempunyai satu sepeda motor, atau mungkin sepeda motor bekas, atau sudah itu buktikan dari pembelajaran kewirausahaan ini. Ataukah nanti suatu saat Anda ingin punya rumah atau punya apapun juga, itu kan suatu mimpi juga. Nah, ini harus Anda tulis di blogmu. Tadi kan kita minta setiap orang ada punya blog-blog itu untuk melihat sesuatu hal. Setelah itu untuk kelompok ya, tugas untuk kelompok minggu ini, hari Minggu atau siang ini, berempat Anda janjian pergilah ke suatu titik di mana Anda hanya memakai masing-masing uang 10.000. Jadi kalau 4 orang itu 40.000, maksimal 2 kalinya 80. Pergilah ke suatu tempat, lihatlah sesuatu peluang di mana itu bisa dieksekusi atau dipasarkan di Jatinangor. Kalau aku dulu mengembangkan anak yang dari Kaltara, itu waktu yang di Piksi,
saya minta ke pasar baru, kemana itu dia melihat barang-barang apa yang dia bisa kembangkan, pasarkan untuk di asramanya atau di lingkungan dan sebagainya. Jadi tugasnya Anda berempat itu pergilah mau ke Sumedang silakan, mau ke ini silakan, tapi ukurannya adalah 10.000 maksimal 20.000 per orang, tidak boleh lebih. Dan itu tulis di blog dari kelompok itu, pakai dan foto-fotonya di-upload di situ. Anda kemana, ini kemana, itu apa? Anda belajar menjadi teamwork. Kerja itu nanti urusannya menjadi teamwork, mendengar atasan, mendengar teman, mengerjakan tugas, dan apa akibatnya dan sebagainya. Anda dilatih untuk hal tersebut. Sekarang Anda dari SMK, ada yang dari SMA, itu kan prestasi perorangan dikembangkan betul. Makanya ada prestasi perorangan yang Anda terus kembangkan. Tapi ada juga prestasi kelompok. Di wirausaha itu kalau Anda mau berhasil, Anda suatu saat punya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di kelompok B punya deltanya untungnya mungkin Rp10, kelompok C Rp3, kelompok A rugi. Itu tidak masalah, itu semuanya adalah proses. Dan Anda percaya kelompok-kelompok tersebut, Anda sekarang diajari bergabung dengan kelompok yang Anda nggak kenal, tapi kenalnya di ruang kuliah online ini. Jadi tugas ketua grup yang 4 orang itu, bagaimana Anda berkomunikasi dengan anggotanya, tentukan titiknya bahwa masing-masing 20.000, dengan 20.000 itu Anda mau pakai kereta di Jaikek ataukah naik bis yang gratis yang dari Jatinangor ke Bandung atau apa, itu kreativitas Anda tulis di situ. Dan satu lagi, kalau Anda sampai di Gedung Sate, misalkan ada satu, itu ada yang namanya bandros. Anda bisa lihat keliling Bandung dan perhatikan hal-hal yang ada di Bandung untuk mengetahui Bandung. Itu salah satu saran. Tapi yang lainnya, Anda lihat ke pasar baru, lihat barang-barang yang Anda suka, yang Anda bisa pasarkan. Atau Anda ke Sumedang, apa yang Anda bisa pasarkan di sana. Atau ke mana, mau ke Garut ya silahkan, atau mau ke Lembang silahkan, tapi batasannya adalah 80.000 berempat. Runding, pikir, lakukan, tulis. Dan apa yang Anda dapatkan, tulis juga di situ. Ini tugas untuk minggu ini. Tapi pagi hari ini akan kita monitor perkembangannya. Saya dibantu oleh Mbak Hanifa untuk memonitor Anda progresnya selama seminggu ini apa. Kalau nol bilang nol, kalau dapat uang ya bilang nol. Karena ini adalah latihan kejujuran dari apa yang Anda lakukan. Karena kewirausahaan itu kuncinya jujur sama teman, jujur sama diri sendiri. Kalau nol ya nol. Kalau malas tulis aja Pak, saya malas, nggak masalah di blognya. Jadi blog pribadi ditulis, blog ini juga ditulis. Aku cuma pesan 3 aja. Selama Anda ikut kuliahku, Anda nggak boleh malu, Anda nggak boleh malas, Anda nggak boleh cengeng. Anda nggak boleh malu bertanya, malu menjual sesuatu, walaupun Anda dapat sebagian dapat beasiswa dari PTPKN, tapi Anda adalah anak-anak yang terpilih untuk belajar di Unpad. Anda terpilih dibandingkan sekian banyak anak-anak yang ada di sana untuk keluar dari gulungan. Dan adik-adik yang dari SMA atau yang dari Bandung, Anda bertemu dengan kawan-kawan yang ada dari luar Jawa. Karakternya berbeda, budayanya berbeda, tapi bersatulah untuk menyelesaikan, berlatih, mempercayai satu sama lain, dan melakukan tugas yang ada. Anda dilatih sekarang, Anda masuk dalam ini adalah Anda untuk menjadi problem solver. Jadi apapun masalah, saya kasih berikan masalah-masalah, atasan, kemudian Anda eksekusi. Ini akan terus-menerus akan Anda hadapi dalam kehidupan. Nggak ada garansi seorang pertanian, seorang agrotek, seorang perikanan, atau seorang tambang, atau seorang siapapun juga, itu nantinya akan mendapatkan gaji atau lapangan kerja sesuai dengan bidangnya pada saatnya. Tapi yang jelas, kita latih untuk menjadi problem solver, karena perkembangan teknologi, perkembangan lapangan kerja itu pada saat Anda lulus,
itu sudah berbeda dengan sekarang. Nah, itulah yang harapan kita, Anda akan jadi peka terhadap kondisi yang ada di sekeliling Anda dan Anda melihat peluang. Dan salah satu eksekusinya adalah melalui kewirausahaan ini sendiri. Saya kira itu yang membuka kuliahku. Tapi nanti sekarang Anda akan dibantu oleh Mbak Nifa untuk bertanya, untuk ditanya progresnya kayak mana. Ya, aku pengen Anda jujur terhadap diri sendiri, nggak usah malu. Makanya malu kalau Anda malas ya bilang aja nggak apa-apa. Kenapa saya malas karena gini, tulis aja. Karena itu Anda akan jadi track record Anda. Nanti bekerja orang itu dilihat portofolionya. Jadi lakukan yang terbaik, tapi nggak boleh cheating, nggak boleh nipu diri sendiri. Tulis apa adanya, karena itu adalah jalanan dari proses Anda memperoleh ilmu di Unpad. Saya kira itu. Anifa, udah on? Udah, Pak. Oke, jadi aku coba mulai aja ya. Oke, aku coba mulai dari nanti itu Anifa. Egi, kau bisa presentasi kah? Ya, Kali ini Pak. yang dari Jauh. Kau presentasi dari tugas yang minggu lalu, coba. Ya, Pak. Tapi minta di share screen sama Teh Anifa. Udah, kamu bisa aja. Bisa betul bisa. Oh, saya nggak bawa laptop, Pak. Saya lagi di kolam. Ada di kolam. Ya udah, temanmu siapa? Oh, minta share screen kan sama Teh Anifa, boleh nggak, Pak? Boleh aja, silakan. Udah kau kirim? Udah, Pak. Ya. PPT-nya yang kemarin itu ya? Iya, Teh. Minta izin, Teh. Iya, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ini laporan omset saya, Pak. Ya, Laporan oke, omset jelas. saya. Oke, untuk penjualan pemasaran produk, saya menggunakan media WhatsApp, yaitu saya menawarkan produk atau barang dengan menghubungi pelanggan. Dengan cara melihatkan gambar yang saya promosikan, Pak. Jenis produk yang saya pasarkan yaitu ikan lele konsumsi. Barang yang saya jual ikan lele konsumsi dengan ukuran sekilo 8 ekor atau 7 ekor. Ikan yang keluar 50 kilo, Pak. Untuk dokumennya saya berfoto dengan pelanggan. Pelanggan saya itu guru saya, Pak. Jadi ikannya tuh saya jual ke tukang salah ikan. Ini foto-foto saya dengan pelanggan, Pak. Dan cara menawarkan produknya. Itu sekilo berapa ekor? 8 ekor itu ya? 8-7 ekor, Pak. 8 ekor ikan lele ya. Kamu di kolammu ada berapa? Kamu keluarkan sehari, seminggu itu 50 kilo itu seminggu atau sehari? Seminggu, Pak. Tergantung kebutuhan Bapak ini. Guru saya ini, Pak. Emang kan? Ini gurumu yang dia memang untuk sekolah atau untuk keluarganya atau untuk dijual lagi? Untuk dibuat salai, Pak, habis itu dijual lagi sama dia. Oh, oke. Iya. Berapa harga sekilo di sana? Kalau untuk dari petani 17.000, Pak. Kau jual berapa? 17.000.
Kalau jual sekilo 2 kilo palingan 19 lagi jualnya, Pak. Oh, untungmu 2.000-an per kilo. Iya, Pak. Kalau Oke, jual ke oke, terus tetangga 25. 19.000. Oh, enggak 25. 20, Pak. 20. 20. Wow. Oke, terus. Jadi omset yang saya terima tuh Pak 50 kilo itu jadinya 900.000 Pak. Oh, Dengan 900.000 ya? ya omset yang saya terima. Iya, nah, kau udah ketulis di udah di Excelmu itu. Udah Pak. Oke. Kalau grupmu gimana? Kalau grup masih perencanaan Pak karena belum berjalan. Ya, ini tantangan buat grupnya Egi ya. Egi di Rio, yang lain di Jatinangor, tempat lain lagi. Bagaimana kalian bersepakat untuk melakukan sesuatu yang bisa disepakati antar kota ini. Kemudian produk apa yang mau dikembangkan bersama, itu tantangan. Dan Anda harus dilatih untuk hal memasarkan apapun juga dengan pengalaman masing-masing. Oke, terus gitu. Ke presentasi saya cukup Pak sampai situ aja Pak. Oke, terima kasih Egi. Jadi Iya, buat semuanya ya, perhatikan apa yang dilakukan Egi di Pekanbaru. Ini juga satu pelajaran bagaimana menawarkan melalui WhatsApp, bagaimana dia mencapai 50 kilo per minggu, bagaimana dia mencapai 900.000 per minggu. Ini proses bagaimana penawaran sebelumnya ikannya dibesarkan atau menggeser dari punya petani ke tempat lain. Jadi peluangnya selalu banyak. Menggeser aja sudah punya uang. Jadi yang ikut pelajaran mata kuliahku ini cuma 3 itu aja aku minta. Jangan malu, jangan malas, jangan cengeng gitu. Kita ini kalian udah gede. Wah, nggak bisa Pak ini karena ini cengeng amat kok. Gitu. Nggak bisa gitu. Ini nggak bisa Pak, nggak boleh. Kali ini kalau nggak bisa diusahakan lah. Itu sih intinya dari kuliah itu 3 hal itu aja. Jangan malu, jangan malas, jangan cengeng. Karena kehidupan itu salah satunya itu yang terus kita coba selesaikan. Jadi aku bilang kan, solve the problem. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, berikutnya saya serahkan Anifa. Aku ikut monitor mendengarkan aja. Siapa yang ditunjuk Anifa, silakan. Silakan Anifa. Baik, Pak. Mungkin setelah Igi, apakah ada yang ingin presentasi lagi? Oke, untuk saat ini cukup deh. Oke. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin presentasi lagi? Ada yang ingin presentasi gitu? Ditanya aja, ditunjuk aja Anifa. Oke. Nggak usah ditanya. Udah ini itu aja. Namanya langsung. Oh ya? Saya Yasir deh. Saya coba dulu lewat HP ya di share-nya. Iya. Bentar ya Teh. Sebentar deh, masih terkendala itunya Teh di share itunya. Bisa yang lain aja dulu, saya persiapan dulu ya. Baik, mungkin Nabil bisa dipresentasikan. Boleh izin share screen, Teh. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sebentar.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabil. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil penjualan saya, yaitu penjualan ikan hias. Pemasarannya itu langsung ke tempat seperti yang dilihat oleh teman-teman ini, langsung ke tokonya. Nah, untuk pemasaran langsung ke tempat, metode pengantaran itu packing basah dan tertutup. Yang teman-teman lihat ini ya seperti ini, packing basah dan tertutup. Nah, untuk data barang yang saya jual yaitu ikan moli. Harga per satu ekornya tuh 1.200 dan untuk kuantitasnya 100 ekor. Kemudian ya berikutnya itu udang red cherry, harganya 1.000 per ekor, itu dikali 100. Nanti untuk uangnya mungkin itu aja Mbak Hanifa. Omset yang saya dapat dari kemarin itu baru kemarin, yang minggu kemarin baru dapat 250. Baik, mungkin segitu dari saya, Mbak Hanifa. Ya, baik, terima kasih Nabil. Mungkin dari Pak Gatot ada tanggapan Pak atau masukan? Halo Pak Gatot. Oke, mungkin kalau untuk minggu ini tuh belum ada atau gimana Bil? Ini kan Mbak Hanifa, jadi aku ngirim itu sesuai permintaan. Misalnya aku ngirim ke toko akuarium A. Nah, misalnya di toko akuarium A itu belum habis, jadi mungkin nunggu order berikutnya begitu. Tergantung laku peminat di pasarnya itu loh, Mbak Hanifa. Gitu. Jika Berarti, misalnya sudah si toko akuarium itu otomatis nge-WA gitu ke saya gitu, Mbak Hanifa. Jadi untuk minggu sekarang belum. oh ya, kasih Bil. Yuk, sama-sama. Izin tutup share screen. Ya. Selanjutnya mungkin Kak Ahmad Yasir, apakah sudah siap untuk presentasinya? Saya coba lagi ya. Iya. Ini soalnya lewat HP belum. Atau mungkin bisa ini dikirim ke dikirim saya. aja. Ya. Oh ya, sebentar ya Tete ya. Untuk Egi, apakah masih ada di sini? Ya Teh. Untuk minggu ini ada omset lagi nggak? Untuk minggu ini mungkin belum Teh. Belum ada ya? Ya belum ada. Lagi diusahakan Teh. Oke, baik. Terima kasih. Ya Teh, sama-sama.
untuk Kak Solehudin, apakah ada di sini? Ada Teh. Kak Solehudin bisa presentasi nggak? Oh, bisa Teh. Oke, mungkin Kak Ahmad Yasir, apakah ini sudah siap atau ini temannya dulu? Boleh dulu ya, saya nanti kirim via WA Teteh ya. Oh iya, boleh Kak Solehudin presentasi dulu. Izin share screen Teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk laporan omset hasil penjualan keripik, karena untuk perikanannya belum ada Teh. Tanggal 13 September 2022. Yang pertama itu pembelian keripik dengan harga 225.000 dan yang terjual pada tanggal 14 sampai 23 September 2022 itu jadi 271. Jadi penjualannya itu kita menitipkan bank tersebut ke koperasi sekolah. Nah, uang hasil penjualannya 271.000 dikurangi modal awal 225.000, jadi total hasilnya itu ada 46.000 Teh. Mungkin cukup sekian Teh. Berarti untuk minggu ini berarti berapa ya? Ada 271 Teh. 271. Oke. Ya. Ya. Untuk kelompoknya, apakah ini sudah bisa dipresentasikan juga? Belum ada Teh, masih rencana. Masih belum. Ya Teh. Oke, baik. Terima kasih Kak Egi. Maaf. Kak Solehudin. Sama. Tadi Nabil udah ya. Lanjut ke Kak Zulmi Aditya, ada di sini. Kak Zulmi bisa presentasi? Maaf ya, datanya tuh di laptop kan. Laptopnya mati. Bisa. Oke. Untuk omset minggu ini ada nggak? Saya menjual ikan nila Teh konsumsi kemarin, minggu kemarin Teh. Kalau minggu sekarang belum. Oh, minggu sekarang belum ada. Ada Teh. Paling minggu kemarin. Oh ya. Minggu kemarin tanggal 13 saya menjual ikan nila 30 kilo dengan harga 28.000 per kilo. Terus tanggal 17 saya menjual ikan nila 50 kilo dengan harga 28.000 per kilo. Terus omset yang saya dapatkan total omset yang saya dapatkan 2 juta Teh. Berapa? 2 juta Teh. 2 juta. Ya. Untuk pemasarannya itu dari mana ya? Saya via WA Teh sama tawarin offline. WA dan offline. Oke. Kak Zulmi itu kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Oh, tadi belum masih perencanaan katanya ya? Ya.
Baik, terima kasih, Kak. Lanjut, ini presentasi Kak Ahmad. Kak Ahmad udah siap? Ya, siap teh. Sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, bisa dimulai. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan keempat, wirausaha 4. Untuk saat ini ketuanya Reza. Yang akan saya presentasikan untuk omset 2 minggu terakhir ini. Pertama, untuk hasil dari promosi yang saya lakukan, ya untuk omset masuk di minggu ini, yaitu 50.000 untuk jenis jasa, itu ya, jasa reparasi untuk minggu sebelumnya, di minggu keempat kemarin, tanggal 11 sampai 17 itu penjualan pisangnya hasil pertanian sama bibit kelapa itu nominalnya 130.000, dan untuk minggu keempat di tentang 18 sampai 24 atau tepatnya tanggal 19 September itu ada jasa reparasi, dan untuk perikanannya masih belum, itu karena untuk promosi belum ada penjualan dari perikanan, dan untuk media promosinya saya melalui WhatsApp. Itu untuk jasa reparasi masih ya menghubungi lewat WhatsApp. Itu kalau untuk kegiatan promosi, saya promosi untuk produk yang memang saya miliki, itu ada kopi juga tapi belum ada penjualan teh. Itu sih kurang untuk presentasi saya teh. Jadi total omset di 2 minggu terakhir ini sekitar 180.000 teh. 180.000 itu omset minggu ini ya? Ya, kalau minggu ini mah 50 teh. Oh, 50. Ya, Oke. Baik, terima kasih, Kak. iya. Lanjut, Kak Adia Rizky ada di sini. Ada teh. Kak Adia bisa presentasi kah? Bisa teh. Ya, mungkin bisa di share screen. Ya, izin share screen. Ya, Sudah ada teh. ya sudah terlihat. Nah, jadi barang yang dijual itu basreng sama properti cosplay. Lalu cara menjualnya melalui event Jepang. Besok mulai ada event Jepangnya sama minggu. Lalu sama dijual melalui toko online berupa Shopee, dan langsung diantar ke pelanggan, tapi tambah ongkir 5.000 atau tergantung jauh atau tidaknya. Data barangnya satu basreng menggunakan Rp7.000. Kalau properti sendiri tergantung usahaan dan bahan, mulai dari 50.000 sampai 1 juta. Udah teh. Omset dari penjualnya belum ada, soalnya besok baru mulai dijual. Berarti untuk minggu ini belum ada ya? Iya teh. Oke. Baik, terima kasih. Kak Adia ini kelompok berapa? Kelompok 2 teh. Kelompok 2 udah
ini jalankah usahanya? Sudah teh, kalau kelompok 2. Mungkin bisa dipresentasikan hasil omsetnya. Atau PPT-nya ada di kelompok. PPT-nya ada di? Ada di teman kelompok. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya. Lanjut, ini Kak Ferry mau presentasi ya? Halo, Kak Ferry. Suaranya belum terdengar. Teh, boleh izin presentasi nggak? Ya, boleh. Bentar, Teh. Bentar, Teh. File di mana ya? Bisa. Halo Teh, udah kedengaran? Ya, udah terdengar. Maaf sebelumnya ini ribut karena ada kegiatan mabim di sebelah. Kak Intan, mungkin ini Kak Ferry dulu ya. Lihat deh. Kak Ferry sudah terlihat? Oke, udah. Bisa dimulai, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau melaporkan hasil penjualan saya dalam minggu ini. Enggak, lanjut kok. Untuk jenis usaha yang saya jual dalam minggu ini itu ada keripik pangsit, kemudian sama basreng juga. Nah, kalau untuk basreng ini kemarin saya pengeluarannya saya kasih 100.000 untuk 20 basreng. Nah, selanjutnya Kak. Nah, ini adalah laporan jualan keripik dan basreng dalam minggu ini. Untuk di tanggal 20 itu ada keripik pangsit yang terjual 2 dengan harga 1.500. Total yang saya terima itu ada 3.000. Kemudian di tanggal 22 itu ada basreng yang balado, yang pedas sama karedok itu. Yang basreng balado itu terjual 2, kemudian yang pedasnya 1, kemudian yang basreng karedoknya itu 1. Dengan harga itu 7.000 masing per satu bungkusnya. Dan di tanggal 23 itu ada basreng yang pedas sedang, itu terjual 1, saya jual dengan harga 6.000.
Jadi untuk total keseluruhan yang saya terima di dalam minggu ini tadi itu ada 37.000. Sekian, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry. Ini lanjut presentasi buat yang kelompok juga ya? Boleh. Sudah terlihat? Belum, Teh. Sudah terlihat? Oke, udah Teh. Selamat pagi, ini saya mau menyampaikan laporan penjualan untuk kelompok 2 selama minggu ini. Selanjutnya. Nah, ini laporan ini dibantu juga dengan teman-teman. Itu ada saya sendiri, kemudian Adia, Muhadi, kemudian ada Dede Lestari, terus Ayu Rahmawati. Nah, untuk jenis usahanya kita menjual basreng, dan basreng ini diproduksi oleh Dedek langsung. Jadi kita yang lain membeli ke dia gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini ada varian basreng yang kita jual. Itu ada 5 varian yang kita jual. Ada yang pedas, sedang, balado, kemudian asin juga. Nah, ini adalah laporan penjualan yang kita terima di minggu ini tadi. Di tanggal 20 itu ada basreng Alvarian, itu dipesan sekitar 20 bungkus dengan harga 5.000. Yang kita terima itu 100. Kemudian di tanggal 21 juga ada basreng juga Alvarian, itu ada 10 bungkus yang dibeli kemudian dengan harga 5.000, totalnya itu ada 50.000. Nah, kemudian di tanggal 22 ada basreng balado, kemudian basreng baladonya itu ada 2 yang terjual, kemudian yang pedas juga ada 1, yang karedoknya juga ada 1, itu dijual dengan harga 7.000. Kemudian di tanggal 23 basreng yang pedasnya sedang itu terjual 1, dan basreng yang Alvarian itu ada terjual 40 dengan harga 5.000. Jadi untuk total pemasukan yang kita terima dalam minggu ini itu ada 384.000. Ini untuk promosinya offline atau online nih? Biasanya kalau saya itu sesuai dengan pesanannya orang gitu. Jadi saya promosi dulu lewat WA. Jadi ada yang mesen, saya langsung orderkan gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Ferry. Ya, terima kasih juga buat kelompok 2 ya, karena ini udah ada omsetnya gitu. Oke, lanjut mungkin buat Kak Intan, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Boleh di share screen. Apakah sudah terlihat, Teh? Iya, sudah terlihat. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melaporkan bisnis saya sendiri. Saya menjual risol mayonnaise dan cireng isi ayam. Untuk pemasarannya ada via offline, via Instagram, sama via WhatsApp
via WhatsApp biasanya merupakan pre-order. Untuk omsetnya tanggal 12 September tidak ada. Nah, tanggal 13 September ada 25.000. Tanggal 14 September keuntungannya 7.000. 15 September keuntungannya 10.000. 16 dan 17 September keuntungannya 7.500. 18 dan 19 September keuntungannya 28.000. 20 September keuntungannya 15.000. 21 September keuntungan 10.000, 22 September keuntungan 9.500, 23 September keuntungan 36.000, dan total keuntungannya sama 2 minggu ada 148.000. 148.000? Iya, Teh. Ini dengan minggu kemarin ya? Iya, tanggal minggu kemarin. Jadi minggu kemarin tuh dapat 50, berarti 100 berapa ini? 48. Ya, ya. Kak Intan tuh kelompok 1 ya? Iya, Teh. Oke. Baik, terima kasih Kak Intan. Ya, terima kasih, Teh. Lanjut mungkin Kak Dede Lestari. Ada Kak Dede. Enggak ada, Teh. Oh, nggak ada ya. Kak Iqbal Nur. Halo Kak Iqbal. Lanjut ke Kak Reza. Reza Zulkifli, ada? Ada, Teh. Bisa presentasi mungkin? Belum nyiapin PPT, Teh. Tapi kalau untuk laporan keuangan dan transaksinya ada. Saya baca aja ya. Iya, boleh. Jadi dari 17 September sampai hari ini itu ada 22 transaksi. Terus total omsetnya sekitar 327. Bukan sekitar sih, memang 327. Terus untuk keuntungannya saya dapat dari sini 280. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompoknya? Saya kelompok 4, Teh. Nggak tahu mereka ini menyiapkan. Kayaknya belum ada menyiapkan PPT kelompok 4. Cuman udah ada ininya. Udah ada omsetnya? Udah ada. Yang ini pegang data omsetnya siapa? 2 orang, Teh. Saya sama ini, Yasir. Sampai minggu ini dapat omset berapa? Kalau yang dari saya? Kalau yang dari saya sekitar... Kalau yang dari saya ini sekitar 200-an sih, belum ngecek tadi. Gitu. Oke, nanti dilaporin aja ya, mungkin bisa chat ke saya gitu. Oh, oke. Makasih. Untuk kelompoknya. Terima kasih Kak Reza. Lanjut kita ke Kak Intan. Izin, Teh. Tadi Ya? yang Iqbal, Teh. Oh ya, Iqbal. Dikarenakan minggu-minggu kemarin sampai sekarang belum ada pemasaran gitu, Teh. Nah, saya belum bisa presentasi gitu, Teh, untuk omsetnya gitu. Oke. Mudah-mudahan minggu sekarang sampai ke depannya udah ada penjualan. Oh iya. Mungkin gitu aja, Teh. Makasih. Kak Iqbal ini kelompok berapa ya? Kelompok 4, Teh. Oh, oke. Lanjut ke ya. Hanifah, sebentar. Iqbal, saranku aja Iqbal. Ya, Pak. Gimana, Pak? Kamu jangan malas memasarkan gitu loh. Seminggu, jadi pengalaman kemarin itu kamu kan nggak melakukan sesuatu. Kau lakukanlah sesuatu. Geser barang aja kamu mendapatkan sesuatu kan. Itu aja saranku. Itu kan pesanku satu kan. Nggak boleh malu, nggak boleh malas, nggak boleh cengeng gitu.
Dan kamu juga harus kerjasama dengan timmu itu. Itu aja pesanku, Bal. Ya, buat Iya, Pak, semuanya siap. yang lain ya. Yang lainnya nggak ada istilah, saya nggak bisa melakukan seminggu itu 7 hari, satu harinya 24 jam. Kalau kamu masarkan 1-2 jam aja per hari, itu pasti ada hasilnya gitu. Kecuali kalau kamu malu dan malas gitu. Dan ini nggak boleh malu dan malas. Itu ya, Iqbal ya. Buat semuanya Iya, Pak, juga siap. yang lain ya. Semangat, oke. Iya. Terima kasih terus. Pak, Silakan Hanifah. ini Pak, maaf Pak, kemarin kan Iya. ada apa ikan saya tuh pada mati gitu Pak. Yang Hampir dilaporkan semuanya. aja ikan saya mati berapa dan sebagainya. Kamu di mana sih? Subkampusnya? Saya di Kuningan Pak. Hah? Di Kuningan. Ya nggak apa-apa. Pak, ikan saya mati 100 dan sebagainya. Kamu laporin. Tapi gimana antisipasinya ikan mati dan sebagainya. Tapi kan selain ikan, tadi ada juga temanmu yang jualan keripik, jualan itu. Di sini tuh kalian diajari ikan sama yang lainnya. Kadang-kadang ada suatu masa ikan itu nggak menghasilkan karena memang up and down ya. Tapi ya yang lain juga menghasilkan. Nah itulah kalian diajari melihat peluang. Jadi peluangnya jangan terpaku hanya ikan saja gitu. Itu Bal ya. Di Baik, Pak, Kuningan kan siap. juga bisa dikembangkan ya. Oke. Iya, siap. Oke, Semangat Pak, lagi siap. ya, Bal. Iya, Pak, siap. Ya. Oke, dilanjutkan nanti, Pak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Kak Syafi, Muhammad Syafi ada di sini. Halo. Bentar ya, Teh, saya siapkan datanya dulu, Teh. Oke. Lanjut aja ke Kak Rivaldi Effendi ada di sini. Ya, halo. Ada suaranya jelas? Ya. Oh ya. Ini izin off-cam-nya tuh soalnya di luar. Ya, boleh. Bisa presentasi nggak, Kak? Ini kan kebetulan PPT-nya belum dibuat. Cuman saya udah ada bukti transaksinya. Untuk Jadi yang buat bulan minggu ini, ya. Ya, bulan ini udah baru 4 transaksi, terus omsetnya sekitaran 68, terus untung yang saya peroleh itu 12.000. Oke, omsetnya 68.000 ya. Ya. Kak Rivaldi ini kelompok berapa? Kelompok Rivaldi. Kelompok 3. Kelompok 3 udah jalan ke sana? Iya, sama ini. Sama itu ketuanya Nabil. Oh, Nabil. Ya. Oke. Terima kasih Kak Rivaldi. Ya. Lanjut Kak Muhadi Suprafni ada di sini. Kak Muhadi. Ya. Kak Muhadi bisa presentasi? Ya, belum PowerPoint-nya, Teh. Oke, untuk minggu ini ada omsetnya? Minggu ini ada omset sekitar untuk usaha pribadi 350, Teh. 350 ya? Iya. Kak Muhadi itu kelompok 2. Oh ya. Kelompok 4, Teh. Kelompok 4. Tapi ini di data kelompok 2. Oh, salah. Ya. Enggak, Teh, bener dia kelompok 2 bareng Ferry sama Dede. Oh, bener. Aku yang salah lagi. Oke, kita lanjut aja ya.
eh, ke ke Reza ada enggak? Muhammad Reza. Halo Reza, Iya, kamu bisa sebentar. presentasi nggak, Za? Sebentar. Oke, lanjut aja ya ke Kak Lintang Puspita. Ada Kak Lintang? Halo Kak Lintang. Ya Teh. Kak Lintang bisa presentasi? Maaf Teh, untuk PPT-nya belum ada. Omset untuk bulan ini sudah ada? Sudah ada Teh. Berapa Kak? Ada 320. 320 ya? Kak Lintang kelompok berapa? Kelompok 4 Teh. Kelompok 4. Kelompok 4, oh tadi lagi perencanaan gitu? Atau? Iya Teh. Oke. Oke, makasih. Sebentar, Nifa. Ya, Aku mau tanya Lintang. Lintang, kenapa susah bikin 3 PPT aja? Apa susahnya sih? Laptopnya rusak, Pak. Kan ada temannya. Kamu kan punya teman, bisa belajar. Kamu punya tim, harus tolong kan? Nah, itu juga bisa dibuat di HP, bisa juga gitu. Jangan sampai buat semuanya ya. Pas kalian diminta untuk buat PPT-nya, silakan buat PPT-nya. PPT cuma 3-4 halaman aja. Kalau temanmu bisa, kenapa nggak gitu. Jadi itulah gunanya kreativitas. Kalau ada masalah, gimana solusinya gitu. Dan kalau laptopnya rusak, terus kemudian diem aja nggak ngerjakan sesuatu. Bukan itu. Kalian di sini kan diajari untuk masalah kalian diselesaikan. Bagaimana berbagi, bagaimana ya minta tolong teman atau bekerja sama dengan teman. Itu aja sih ya. Lintang buat yang lain ya. Presentasi yang cuma 3-4 PPT itu tolong diselesaikan karena ini bagian dari proses gitu. Oh, gimana kalian punya masalah selesaikan. Itu Lintang ya. Ya, oke, Pak. kan yang lainnya juga ya oke. Lanjut Nifa. Ya baik Pak. Lanjut ke Kayu Rahmawati. Ada Kayu? Halo Kayu. Lanjut ke Kak Ahmad Ma'arif. Kak Ahmad Ma'arif ada? Ada Teh. Bisa presentasi? Mungkin untuk PowerPoint-nya menyusul ya Teh, soalnya apa? Kemarin saya kekurangan bahan untuk dokumentasinya. Oke. Untuk dokumentasi ada penjualan ikan laut saya. Untuk minggu ini ada omsetnya? Omsetnya 200 Teh. 200. Kak Ahmad ini kelompok 1 ya, oke. Lanjut ke Kak Nurma Hayati. Ada Kak Nurma? Ya, maaf Teh, jaringan saya kurang bagus, jadi barengan sama Devi ya Teh. Iya, boleh Pak. Tapi untuk minggu ini sebenarnya belum ada PPT sama omsetnya, soalnya baru kemarin dijualkan, tapi belum ada yang laku. Tapi untuk presentasi bisa ya? Iya Teh? Mungkin presentasinya juga belum ada untuk PPT-nya. Belum Teh. Oke. Oke Teh, makasih. Lanjut ke Kak Devi Sofyani ada?
Iya teh ada. Kemarin tuh sudah ada penjualan dari sama kayak Nurma. Cuman itu belum ada anunya teh, belum laku, belum ada pembelinya. Terus omset minggu ini belum ada gitu. Oke. Mungkin minggu depan ada sih teh. Oke, baik. Makasih teh. Kak Devi, ini kelompok 3 ya? Kelompok 3 gimana Kak? Udah jalan kah usahanya? Belum ada omsetnya? Halo Kak Devi? Mungkin di sini selain Kak Devi yang kelompok 3, oh kelompoknya Nabil tadi ya. Untuk Kak Muhammad Syafi. Halo Kak Muhammad Syafi. Mungkin Reza. Saran nih Pak, masih siapkan. Kak Muhammad Syafi suaranya belum terdengar. Halo Teh, ada suara saya Teh? Ya, sudah. Jadi untuk penghasilan minggu ini, adapun yang saya jual itu per tanggal 15 bulan 9 kemarin, bola futsal dengan harga 250.000, dan tanggal 16 taping 50.000, dan tanggal 20 kemarin ada sepatu futsal juga yang laku seharga 450.000, dan tanggal 21 ada kaos kaki anti slip, taping tangan dan taping kaki seharga 50.000 dan 25.000, dan total pemasukan minggu ini ada berapa ini keseluruhannya nih? Mungkin itu teh pemasukan saya minggu ini. Sampai jam berapa kuliahnya? Untuk minggu ini berarti dari atas, dari bawah futsal ini sampai yang bawah ini ya? Iya teh, iya. Oke. Per tanggal 15 kemarin teh. Oke. Sampai jam berapa kuliahnya? Jangan buka ini sampai jam 10. 9.30. 9.30 karena apa? Jam 10 tutup. Mungkin itu saja teh. Baik ya. Oke, terima kasih teh. Ya kan nggak lucu, saya ucuk-ucuk datang sendiri. Dia kan saya udah diantar. Kita kan buka di sana. Baik, mungkin untuk yang kelompoknya belum jalan bisa segera dilakukan ya usahanya. Jadi, ya bagi tadi teman-teman yang belum sempat presentasi, besok mungkin minggu depan bisa dipresentasikan. Nah, kalau semisal nih ada yang omsetnya tuh belum ada, mungkin di dalam PPT-nya juga bisa diterangkan tentang produknya atau cara pemasarannya seperti itu. Nah, untuk blognya
Jadi diusahakan minggu depan sudah ada bloknya ya, untuk blok yang kelompok itu. Oke, mungkin Reza bisa presentasi. Ya, izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Nah, untuk produk sewa akun Netflix tanggal 16 September itu udah laku satu dengan harga 50.000 yang Netflix sharing. Berarti untuk minggu ini 50.000 ya? Ya, betul. Oke. Dan untuk yang kelompok KWO itu, kalau untuk penjualannya belum ada, tapi untuk produknya itu dari Masterfish, lalu Masterfish-nya itu diolah. Jadi untuk penjualannya berbentuk frozen food juga. Kayak bakso aci ditambah yang dari produk Masterfish Unpad itu. Pemasarannya lewat online. Jadi pelanggannya itu tinggal seduh si produk frozen food itu. Rencananya mau dijual di mana, Sa? Rencananya lewat online, Hanifa. Oh, online. Berarti sistemnya PO gitu? Ya, PO. Oke. Oke, makasih, Za. Ya. Oke, baik. Sudah laporan dari seluruh mahasiswa. Mungkin dari Pak Gatot ada tanggapan, Pak, buat semuanya. Halo, Pak Gatot. Oh ya, untuk bagi seluruh ketua kelompok, bisa dilaporkan ke saya siapa anggota yang tidak aktif, siapa anggota yang aktif, seperti itu. Dan untuk nanti Excel-nya saya share ke grup, jadi kalau misalkan ada yang salah tentang hasil omsetnya, mungkin saya yang salah input seperti itu, bisa diperbaiki sendiri. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup teh, cukup. Cukup. Untuk Kak Ayu tadi, apakah ada di sini, Kak Ayu? Kayu? Nggak ada ya? Oke. Mungkin karena sudah cukup, mari kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih, Teh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum.